ya, dan segenap tim tentunya, pengurus PP yang lain, ketua-ketua PW Pergunung, sebagian saya lihat hadir ya, ada dari Kalimantan Barat, ada dari mana lagi, Bali dan seterusnya, segenap ketua PC dan Bapak Ibu semuanya peserta webinar pada pagi hari ini. Yang kami hormati Ketua Lazis NU Jawa Tengah Pak Kiai Mahsun dan segenap jajaran pengurus Lazis NU Jawa Tengah, narasumber kita dari Dinas Pendidikan Jawa Tengah, dari Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah, dan semuanya yang hadir yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Yang pertama, kami menyampaikan salam dari Profesor Dr. Kiai Asep Syamsul Halim, Ketua Umum Pergunung. Beliau belum berkesempatan hadir sehingga mewakilkan kepada kami. Ada beberapa hal yang kami ingin sampaikan. Yang pertama tentu mengapresiasi atas webinar ini, kolaborasi dari Pergunung dengan Lazis NU dan Dinas Pendidikan tentunya, dan Bapak Ibu guru semuanya. Ini adalah momen yang luar biasa di bulan yang mulia ini, di hari yang mulia pula, ya, yang di dalam doktrin agama kita, bagaimana kemudian zakat, infak, sedekah, apalagi di bulan Ramadan, pasti antusias dan animo masyarakat kita cukup tinggi. Maka ketika antusias dan animo untuk berinfak, bersedekah, berzakat tinggi, saya kira dengan webinar ini akan memberikan satu insight, akan memberikan sebuah pengetahuan, akan memberikan sebuah pemahaman bagaimana niat baik tadi, animo yang tinggi tadi, itu dibarengi dengan pengaturan, dibarengi dengan manajemen, dibarengi dengan tata kelola dan teknis yang itu benar, yang itu baik secara regulasi maupun secara aturan agama. Karena sesuatu yang baik belum tentu akan kemudian berdampak baik kalau kemudian tidak diatur dengan baik pula. Nah, dengan webinar ini saya kira animo dan budaya masyarakat Indonesia, masyarakat Muslim Indonesia, masyarakat Muslim Nusantara yang bagaimana kepeduliannya cukup tinggi kepada sesama, apalagi di bulan Ramadan, berbaginya juga cukup tinggi, keikhlasannya cukup tinggi, ya, baik itu di lingkungan masyarakat maupun di satuan pendidikan, sekolah, madrasah, ya. Jangan sampai kemudian niat baik itu ternodai karena misalkan oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab. Misalkan karena lembaga-lembaga yang tadi dalam regulasi tidak memenuhi persyaratan untuk kemudian melakukan kegiatan pengumpulan zakat dan seterusnya. Nah, ini saya kira akan sangat mencerahkan pada posisi itu, Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya, satu sisi memang kita meyakini betul loh yang saya sampaikan tadi, wa ma'afaktum min syai'in fa huwa yukhlifuh, itu jelas gitu, bahwa segala sesuatu yang kita infakkan pasti yakin akan diganti oleh Allah, dan ketika diganti itu pun penggantiannya tidak sekedar senilai yang diinfakkan atau disedekahkan atau dizakatkan, apalagi di bulan Ramadan, menggantinya pasti berkali-kali lipat. Keyakinan yang semacam ini oleh umat Islam kemudian mendorong untuk kemudian terus peduli, terus berbagi, terus empati dan seterusnya, apalagi di momen-momen Ramadan seperti ini. Nah, ketika situasi keyakinan yang demikian begitu dihadapkan pada persoalan-persoalan, kita mungkin setahun kemarin mungkin saya juga kebetulan di KPAI, salah satu komisioner Komisi Perlindungan Anak pusat dan membidangi di bidang pendidikan. Itu salah satunya pernah mendapatkan aduan dari masyarakat ya, yang kemudian melihat bahwa pengumpulan
zakat, infak atau sodako di satuan pendidikan itu diadukan ke kami karena mereka menganggap yang ngadu ini pungutan liar, gitu. Pungutan liar ini sifatnya memaksa dan seterusnya. Sementara masyarakatnya betul-betul punya keyakinan, punya animo yang kuat bahwa yang diinfakkan, yang disodakohkan ini akan kemudian dibalas oleh Allah. Dan ini merupakan tidak sekedar kemudian meyakini sebagai doktrin agama, kalau bagi masyarakat kita juga sudah menjadi bagian dari kultur gitu, budaya berbagi itu. Dan saya kira itu nilai positifnya luar biasa, apalagi di tengah situasi ekonomi negara yang tidak jelas, misalkan di tengah situasi eh, pemulihan kewirausahaan dan seterusnya pasca COVID dan seterusnya, menjadi kemudian sangat penting untuk kemudian berbagi itu. Nah, tetapi realitanya ada kelompok mungkin ya nggak banyak sebenarnya yang kemudian mengadukan situasi itu. Dan saya kira fatwa atau bukan fatwa ya, semacam pandangan untuk mencari jalan keluar situasi itu, niat baik, kemudian ada yang menangkap tidak baik, ini bagaimana mengatasinya. Tadi Pak Ketua Lazis salah satunya kemudian menyampaikan kalau kemudian regulasinya dalam bentuk UPZ atau tadi JP tadi, mungkin secara kelembagaan bisa kemudian menjadi bagian dari tadi memastikan bahwa aktivitas pengumpulan penyaluran zakat yang ada di satuan pendidikan kita bisa kemudian ada legalitas secara kelembagaan yang itu bisa dipertanggungjawabkan. Di sisi lain kita juga dihadapkan pada personal-personal, oknum-oknum yang kadang tidak memahami tadi prosedur-prosedur tadi, yang kadang kemudian memanfaatkan keyakinan tadi, keikhlasan berbagi tadi dimanfaatkan untuk hal-hal yang kemudian tidak semestinya dalam konteks penyaluran, dalam konteks cara mengumpulkannya dan seterusnya. Nah, misalkan dulu tahun lalu ada yang viral ya, dan salah satu yang diadukan kepada kami juga gitu di KPAI. Ada seorang guru meminta infak dengan cara yang kurang pas. Nah, sebenarnya kan infaknya tidak masalah gitu, tidak kemudian secara regulasi tadi sudah jelas gitu. Lalu kemudian ada jejaring kelembagaannya gitu. Tetapi menjadi masalah ketika cara meminta infaknya dengan memaksa. Cara meminta infaknya ada batasan standarnya, misalkan minimal ayo harus 2.000, ayo harus 5.000 dan seterusnya. Nah, namanya infak kadang kan enggak, harus dibatasi. Ketika dibatasi, ada yang lain kemudian menafsirkan sebagai pungutan dan seterusnya. Nah, ini yang menurut saya melalui webinar ini kita akan banyak mendapatkan pencerahan ya dari para narasumber, dan kami berharap dari PP Perkudu ini nanti bisa kemudian dinotulenkan ya oleh panitia agar kemudian ya setidaknya menjadi referensi di dalam satuan pendidikan baik sekolah madrasah di dalam pengelolaan ZIS, sehingga tidak masuk di dalam tadi kategori pungutan liar yang pada endingnya akan menimbulkan stigma, ya, stigma negatif bagi oknum-oknum guru, bagi satuan pendidikan itu. Niatnya baik karena dilakukan dengan cara yang tidak baik, akhirnya menimbulkan hal yang tidak baik pula. Padahal semua yang dilakukan, infak, zakat, sedekah, saya yakin dasarnya adalah keyakinan atas perintah agama, atas perintah Al-Quran, atas perintah hadis, dan juga dikuatkan melalui regulasi yang disampaikan oleh Ketua Lazis NU Jawa Tengah tadi. Saya kira ini Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Selamat webinar, ayo kita belajar bersama-sama agar semakin menjadikan kemanfaatan kehadiran kita, para Bapak Ibu guru di lingkungan masyarakatnya, khususnya di lingkungan satuan pendidikan. Kurang lebih ya mohon maaf. Mari kita buka bersama-sama cara webinar ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebih mohon maaf.